Shalom, bertemu kembali pada materi fisika kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu suhu, pemuaian, dan kalor. Kemudian pada hari ini kita akan masuk pada pemuaian zat padat. Perhatikan gambar. Ketika kita memanaskan batang besi, maka besi tersebut akan bertambah panjang. Hal ini disebabkan karena partikel-partikel zat selalu bergerak atau bergetar, sehingga jarak antar partikel meregang atau menjauh. Pertambahan panjang bisa semakin besar jika waktu pemanasan semakin lama dengan suhu semakin besar. Pengertian dari pemuaian. Pemuaian merupakan pertambahan atau bertambahnya ukuran panjang, luas, atau volume suatu benda akibat kenaikan suhu atau jika benda tersebut dipanaskan. Kebalikan dari pemuaian yaitu penyusutan, di mana penyusutan merupakan kembalinya ukuran benda pada keadaan awal ketika benda tersebut didinginkan. Ada pemuaian pada zat padat. Pemuaian pada zat padat terbagi atas 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Yang pertama yaitu pemuaian panjang. Koefisien muai panjang suatu zat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang zat padat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Pertambahan panjang dapat dihitung dengan rumus delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, atau LT sama dengan L0 ditambah delta L, atau LT sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T, di mana delta T bisa diperoleh dari T2 dikurang T1. Untuk memudahkan dalam mengaplikasikan rumus, kita bisa menggunakan rumus segitiga. Misalnya untuk mencari pemuaian panjang, delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Untuk mencari L0, kita bisa gunakan rumus delta L dibagi alfa dikali delta T, dengan alfa sama dengan delta L per L0 dikali delta T, dan delta T sama dengan delta L dibagi alfa dikali L0, dengan keterangan delta L merupakan perubahan panjang dengan satuan meter, L0 merupakan panjang mula-mula dengan satuan m, LT merupakan panjang akhir dengan satuan meter, alfa merupakan koefisien muai panjang dengan satuan per derajat Celcius, delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius, dan T2 merupakan suhu akhir dengan satuan derajat Celcius, dan T1 merupakan suhu awal dengan satuan derajat Celcius. Yang kedua yaitu luas. Pertambahan luas dapat dihitung dengan rumus delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T, atau AT sama dengan A0 ditambah delta T, atau AT sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T, di mana delta T dapat dihitung dengan rumus T2 dikurang T1, dengan keterangan delta A merupakan perubahan luas dengan satuan meter persegi,
A0 merupakan luas mula-mula dengan satuan meter persegi, AT merupakan luas akhir dengan satuan meter persegi, beta merupakan koefisien muai luas dengan satuan per derajat Celcius, dan delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Kemudian beta sama halnya dengan 2 dikali dengan alfa. Berikutnya yang ketiga yaitu volume. Pertambahan volume dapat dihitung dengan rumus delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T, di mana Vt sama dengan V0 ditambah delta V atau Vt sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T, di mana delta T sama dengan T2 dikurang T1. Keterangan delta V merupakan perubahan volume dengan satuan meter kubik, V0 merupakan volume mula-mula dengan satuan meter kubik, Vt merupakan volume akhir dengan satuan meter kubik, gamma merupakan koefisien muai volume dengan satuan per derajat Celcius, dan delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Koefisien muai volume atau gamma sama dengan 3 dikali alfa atau 3/2 dikali dengan beta. Selanjutnya, koefisien muai panjang beberapa jenis zat padat. Ini adalah tabel koefisien muai panjang pada zat padat. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian pada zat padat disebut dengan Munsenbrock. Kenapa ada alat ini? Karena mata manusia tidak bisa menentukan secara langsung berapakah pertambahan muai pada sebuah benda atau zat padat, karena pertambahannya itu sangat kecil. Bentuk alatnya seperti ini. Kemudian ada bagian-bagiannya, ada skrup pengatur, ada batang logam. Jadi batang logam itu ada 3 yang dipasang secara bersamaan. Kemudian akan dibakar menggunakan spiritus sehingga akan mengalami pemuaian. Kita bisa lihat pada jarum petunjuk yang akan memperlihatkan skala muainya. Semakin besar nilai koefisien muai panjang, semakin cepat pula perubahan panjangnya. Selanjutnya, contoh pemuaian zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian pernah mengamati peristiwa yang berkaitan dengan pemuaian. Misalnya, perhatikan gambar merupakan kabel-kabel listrik atau kabel telepon yang melengkung pada siang hari dengan cuaca panas dan tampak lurus atau tegang pada malam hari. Hal ini membuktikan bahwa kabel akan memuai pada saat terkena matahari dan akan menyusut pada saat tidak terkena matahari atau cuaca dingin. Dengan alasan tersebut, kabel dipasang kendor pada siang hari untuk menghindari putusnya kabel pada saat malam hari, di mana kabel tersebut mengalami penyusutan atau memendek. Kemudian, pemasangan bingkai pada jendela. Tukang kayu dalam membuat bingkai kaca pada jendela akan memberikan celah beberapa milimeter antara kaca dan bingkai kayu. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang pada kaca jika terjadi pemuaian atau pada saat terpapar matahari.
Jika tidak diberi celah, kaca tersebut akan pecah karena pemuaiannya lebih besar dibanding dengan pemuaian pada kayu. Selanjutnya, pemberian celah pada sambungan rel kereta api. Rel kereta api selalu disediakan celah di antara sambungan dua batang rel. Hal ini dilakukan agar pemuaian kedua rel yang disambungkan tidak menyebabkan rel melengkung pada saat terkena matahari atau pada saat mengalami pemuaian. Jika hal itu terjadi, maka sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kereta keluar dari rel dan bisa menyebabkan kecelakaan. Pada saat panas, celah akan menyempit, dan pada saat dingin, celah tersebut akan melebar, tetapi akan tetap rapat karena sudah diberikan plat yang sudah dilas. Selanjutnya, pemberian celah pada jembatan dan pada jalan raya yang terbuat dari besi atau baja. Balok konstruksi dipasang pada bantalan dengan memisahkan atau mengisahkan celah yang kecil di antara balok untuk sebagai tempat pada saat memuai dan pada saat mengerut atau pada saat dingin. Dengan demikian, jembatan akan terhindar dari kemungkinan runtuh karena mengalami pemuaian. Sama halnya pada jalan raya yang dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan yang lain. Besi baja akan mengalami pemuaian dan penyusutan dengan adanya perubahan suhu. Agar sambungan besi baja tidak melengkung akibat pemuaian dan penyusutan yang bisa menyebabkan kecelakaan, maka sambungan tersebut tidak dipasang rapat atau diberikan celah satu dengan yang lain, sehingga jalanan tidak akan rusak dan tidak menimbulkan kecelakaan pada saat jembatan tersebut atau jalan tersebut mengalami pemuaian. Dan masih ada contoh yang lain pada pemuaian saat padat. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nomor 1. Panjang sebatang tembaga 100 cm pada suhu 20 derajat Celcius. Berapakah panjang tembaga pada suhu 70 derajat Celcius jika koefisien muai panjang tembaga 0,000019 per derajat Celcius? Nomor 2. Logam A mempunyai panjang 20 cm pada suhu 27 derajat Celcius dan 20,02 cm pada suhu 77 derajat Celcius. Berapakah koefisien muai panjang logam tersebut? Kemudian kita masuk pada jawaban nomor 1. Diketahui L0 atau panjang awal 100 cm. Berikutnya, suhu yang pertama yaitu 50 derajat Celcius. Kemudian, suhu kedua pada saat mengalami pertambahan yaitu 70 derajat Celcius. Dengan koefisien muai panjang atau alfa sama dengan 0,000019 per derajat Celcius. Ditanyakan, berapakah pertambahan panjangnya atau LT sama dengan titik-titik. Penyelesaian LT bisa kita cari dengan menggunakan rumus L0 ditambah delta L, di mana LT sama dengan L0 ditambah delta L bisa kita ganti menjadi
L0 dikali alfa dikali delta T. Pertama kita cari dulu delta T-nya dengan rumus T2 dikurang T1 atau suhu akhir kurang suhu awal. 70 derajat Celcius dikurang 50 derajat Celcius sama dengan 20 derajat Celcius. Masukkan nilainya. LT sama dengan 100 cm ditambah 100 dikali 0,000019 dikali 20. Kemudian kita hilangkan 2 nolnya di 100, 2 nol di 19 supaya lebih mudah kita menghitung. Kemudian 0 dengan 20. Jadi tersisa 100 cm ditambah dengan 1 dikali 0,019 dikali 2. Sehingga diperoleh hasil LT sama dengan 100 ditambah 0,038. 100 ditambah 0,038 sama dengan 100,038 cm. Jadi itu adalah pertambahan panjang pada tembaga. Selanjutnya nomor 2, diketahui L0 sama dengan 20 cm dan LT sama dengan 20,02 cm dengan suhu awal 27 derajat Celcius dan suhu akhir 77 derajat Celcius. Ditanyakan berapakah alfa atau koefisien muai. Penyelesaian. Rumus yang kita gunakan adalah alfa sama dengan delta L per L0 dikali delta T. Delta L sama dengan LT dikurang dengan L0 dibagi L0 dalam kurung suhu terakhir dikurang dengan suhu awal. Kita masukkan nilainya. Alfa sama dengan delta L tadi, LT sama dengan 20,02 dikurang L0 20 per L0 20 cm dikali suhu terakhir yaitu 77 dikurang suhu awalnya yaitu 27, sehingga kita peroleh nilai 50, yaitu 77 dikurang 27, sehingga delta L-nya adalah 50. 20,02 dikurang 20 sama dengan 0,02 dibagi 20 dikali dengan 50 sama dengan 0,02 per 20 kali 50 sama dengan 1000. Kita bagi supaya lebih mudah dalam pembagian. Di atas 2 angka di belakang koma. Untuk menghilangkan komanya kita kali dengan 100, di bawahnya juga kita kali dengan 100. Sehingga kita peroleh 2 dibagi dengan 10.000. Sehingga hasilnya yaitu 0,00002 per derajat Celcius. Sekian pembahasan kita pada materi pertemuan kali ini mengenai pemuaian pada zat padat. Miss berharap kalian bisa memahami dengan baik. Namun, jika masih ada yang kalian kurang paham, silakan ditanyakan. Dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.